saudara tadi ya saya dengar Galuh itu melukis saudara. Maka dia ingin tunjukkan lukisannya. Siapa percaya lukisannya luar biasa? Siapa percaya lukisannya luar biasa? Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Lah sekarang lihat lukisannya Galuh katanya gitu saudara. Itu gambaran orang yang sukacita, punya kasih mula-mula atau kecewa. Itu gambaran orang yang punya kasih mula-mula atau kecewa? Kecewa saudara katanya gitu. Itu kelihatan tampan atau kelihatan jelek? Jelek saudara ya. Coba kalau dirubah gitu loh, jangan dijelek terus kecewa, dirubah coba. Galuh mau ngerubah lo, diputer gitu saudara. Lalu jadi seperti ini saudara. Itu gambaran orang yang punya kasih mula-mula atau kecewa? Kasih mula-mula saudara. Baik mana? Cemberut dengan tertawa, tersenyum saudara. Baik mana? Nah siapa yang mau jadi orang kecewa? Angkat tangan. Oh enggak ada. Siapa yang mau jadi orang yang penuh sukacita, kasih mula-mula? Angkat tangan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Nah saudara, mulai bulan ini kita belajar pengajaran tentang pewahyuan. Ya jemaat mula-mula, saya percaya saudara ikuti dengan baik saudara. Karena kita akan lihat ada 7 macam saudara gereja pada waktu ya dulu saudara, jemaat mula-mula. Tapi juga itu gambaran 7 macam gereja pada saat ini. Tapi juga sekali lagi itu gambaran 7 macam anak Tuhan, pelayan Tuhan. 7 macam PKS, itu 7 macam jemaat, itu 7 macam korsek, itu 7 macam apalagi saudara? Ya, ketua departemen divisi, 7 macam pendeta juga, 7 macam gembala sidang juga saudara. Kita bisa tahu seperti apakah kita ini, termasuk yang manakah di antara 7 itu saudara. Tapi sekali lagi ya bukan untuk menghakimi, tapi supaya kita bisa tahu dan setelah itu ambil langkah-langkah yang diajarkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kita akan mengalami perubahan, kita akan mengalami terobosan, kita akan mengalami kebangkitan rohani, kita akan mengalami kemenangan-kemenangan, kita akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Amin saudara. Iya, pertama kemarin Efesus, saudara masih ingat ya, Efesus menggambarkan jemaat yang seperti apa saudara? Siapa ingat? Siapa ingat kemarin Efesus? Efesus itu jemaat yang gigih, jemaat yang tekun. Lalu apa lagi? Jemaat yang berani banyak berkorban, saudara. Betul saudara? Lalu apa lagi saudara? Jemaat yang ya menjaga ketulusan, ingin ketulusan. Saudara masih ingat ya saudara ya? Lalu apa lagi saudara? Jemaat yang benci dan menolak pengajaran-pengajaran sesat. Saudara, luar biasa, itu hal yang dipuji. Jadi kalau saudara ya setiap kali minggu dengar itu, yang baik ditangkap saudara. Oh yang baik ditangkap saudara. Dan lakukan juga saudara. Kenapa? Itu akan membawa kemajuan. Apa yang dipuji oleh Tuhan Yesus pasti itu bagus. Dan kalau kita lakukan akan mendatangkan kasih karunia. Jangan jadi pelayan Tuhan. Oh saudara yang malas tapi yang rajin, yang gigih, pantang menyerah. Jangan sedikit-sedikit menyerah saudara. Jemaat yang tekun saudara, itu luar biasa. Jemaat yang menjaga ketulusan hati, motivasi saudara. Lalu juga jemaat yang berani berkorban. Korban ini banyak saudara. Korban waktu, korban tenaga saudara, korban perasaan saudara. Bisa korban dana, banyak sekali saudara. Tanpa pengorbanan sekali, seringkali juga nggak ada apa-apa. Bahkan menolak pengajaran sesat. Kalau kita lakukan saudara akan lihat, kita akan dibawa naik. Kita akan dibawa naik, kita akan dibawa naik, kita akan dibawa naik, dan naik terus saudara. Karena Efesus itu gambaran kota yang serba saudara. Wah, terbesar saudara, termegah saudara, terkaya saudara, semua serba saudara. Jadi hanya orang yang gigih, hanya orang yang berani berkorban, hanya orang yang menjaga ketulusan, hanya orang yang nggak mau nyimpang saudara, yang akan terus maju, akan makin lagi, maju lagi. Nah itu sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi saudara tangkap itu dulu ya. Lalu ada sayangnya mereka jemaat yang apa? Kehilangan
kasih mula-mula yang tadi dipuji. Itu yang membuat mereka ditempatkan oleh Tuhan, tempat yang terbesar, tempat yang termaju, tempat yang terbaik, saudara. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, sayang mereka kehilangan kasih mula-mula. Oh saudara, mereka bertobat, kalau tidak jatuh makin dalam, jatuh bukan lagi tertinggi, jatuh makin dalam, jatuh makin dalam, jatuh makin dalam, dan jatuh makin dalam, saudara. Jadi dikatakan harus bertobat, saudara. Oh harus tinggalkan, saudara. Oh semua yang tidak baik, bertobat itu tinggalkan jalan yang salah. Lakukan kembali seperti yang dulu lakukan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya harap, saudara, hari ini kita akan renung sedikit, tapi bukan hanya belajar pengetahuannya. Hari ini sungguh-sungguh supaya kita ambil langkah. Hari ini supaya sungguh-sungguh tidak ada kita yang kehilangan kasih mula-mula lagi. Hari ini tidak ada di antara kita yang terus jatuh makin dalam, makin dalam, makin dalam. Hari ini tidak ada lagi di antara kita yang masih simpan kecewa. Semua buang kecewa, semua mulai kembali bangkit. Kalau dulu rohnya menyala-nyala, sekarang rohnya menyala-nyala lagi. Seperti yang dulu dilakukan. Kalau dulu berani berkorban, luar biasa sekali. Sekarang kembali seperti dulu, berani berkorban, luar biasa sekali. Kalau dulu motivasinya tulus, saudara, sekarang kembali punya motivasi yang tulus, saudara. Saya percaya itu luar biasa sekali. Kalau dulu tidak mau main-main dengan penyesat, sekarang juga sungguh-sungguh tolak penyesat. Saya percaya nanti akan mendatangkan kasih karunia. Amin, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, sekarang saya ingin mengajak kisah firman Tuhan hari ini, saudara. Dikatakan setelah Tuhan Yesus yang mengajar atau melayani 3,5 tahun, lalu dia menyerahkan dirinya. Di Alkitab ditulis waktu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap, saudara, untuk dihakimi, saudara, untuk dihukum di atas kayu salib. Ternyata, saudara, itu mendatangkan goncangan yang luar biasa terhadap hati murid-muridnya. Dikatakan dalam Alkitab, akhirnya murid-muridnya semua ketakutan, akhirnya murid-muridnya semua, saudara, kecewa, akhirnya murid-muridnya semua tinggalkan Tuhan Yesus, akhirnya semua lari, saudara. Sampai Petrus saja yang sempat berkata, semua tinggalkan Engkau Tuhan, tapi aku sekali-kali tidak akan tinggalkan Engkau Tuhan. Akhirnya juga sama, menyangkal Yesus, tinggalkan semuanya, saudara. Ya, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu saudara dikuburkan, 3 hari kemudian dia bangkit kembali, saudara. Oh, lalu saudara ada satu hal yang luar biasa. Dia mulai menampakkan pada murid-muridnya. Di antaranya yang akan kita pelajari, saudara, nanti di rumah saja, karena ini panjang, saudara baca, catat saja Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35, saudara. Dikatakan, saudara, ada 2 orang yang murid Yesus yang sedang meninggalkan Yerusalem, berjalan menuju mana, saudara? Emmaus, saudara. Dikatakan sedang meninggalkan Yerusalem, saudara. Oh, tempat yang penuh damai sejahtera. Yerusalem itu, oh, kota damai sejahtera. Tuh menuju Emmaus, dan mereka terus sedang membicarakan apa yang terjadi dengan diri Yesus di tengah jalan. Sementara mereka sedang membicarakan tentang Yesus, Yesus datang, Yesus berjalan bersama mereka, tapi mereka tidak menyadari bahwa ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Sampai Yesus yang menyapa dengan mereka, kamu ini sedang berbicara, yang membicarakan apa? Lalu mereka kaget. Apakah kamu tidak tahu apa yang baru terjadi di Yerusalem? Itu berita yang semua orang tahu. Mungkin kalau kamu tidak tahu, satu-satunya orang saja yang tidak tahu. Semua tahu, kamu nggak tahu. Yesus masih pura-pura nggak tahu lagi apa sih yang kamu bicarakan. Lalu dia mulai cerita. Tahukah engkau tentang Yesus itu? Dia mulai cerita banyak. Dulu kami berharap dia ini akan menjadi seorang yang menolong, yang membebaskan bangsa Israel. Tapi ternyata dia menyerahkan diri, dia ditangkap,
dia dihukum bahkan sampai mati di atas kayu salib. Lalu saudara, 3 hari kemudian katanya bangkit begitu saudara. Dia cerita panjang lebar saudara, menjelaskan tentang Yesus kepada Yesus gitu saudara. Wah saudara, sampai ya akhirnya saudara, Tuhan Yesus berkata, kamu ini bodoh, cerita yang kamu tidak tahu. Yesus mulai cerita banyak saudara. Setelah itu mereka, ya hari sudah hampir petang, mereka sampai di satu rumah. Lalu mereka ingin masuk, tinggal dulu di situ, mengajak Yesus masuk ke rumah itu. Alkitab berkata, Yesus berbuat seolah-olah Yesus ingin melanjutkan perjalanan saudara. Tapi mereka terus ngotot, jangan. Ayo ini sudah petang, bersama kami saja tinggal di sini. Akhirnya Tuhan Yesus masuk. Waktu makan, Yesus memecahkan roti seperti perjamuan kudus, memberikan pada mereka. Waktu mereka makan roti itu, tiba-tiba dikatakan mata mereka terbuka. Dulunya ada selubung yang menutupi, terbuka. Dan tiba-tiba mereka sadar. Bukankah tadi dia menjelaskan segala sesuatunya tentang ya Yesus dirinya? Bukankah tadi waktu dia berbicara, oh hati kita ini jadi berkobar-kobar. Bukankah itu guru sendiri? Bukankah itu Yesus sendiri? Kaget saudara. Tapi Yesus sudah menghilang di hadapan mereka. Singkat cerita, mereka mulai bangkit, kembali lagi ke Yerusalem saudara, ketemu dengan murid-murid saudara. Lalu cerita apa yang dialami saudara. Semua kagum, semua kaget, tapi semua juga bersukacita. Lalu mereka pulang dengan sukacita. Itu kisahnya. Dari kisah ini kita bisa belajar banyak saudara, ya, tentang kehidupan ya murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama kita bisa belajar bahwa setiap orang bisa mengalami kecewa. Saya ulangi, setiap orang ya bisa mengalami kecewa. Kalau setiap orang, kira-kira termasuk siapa saudara? Angga bisa enggak ya? Badannya besar bisa enggak ya kecewa? Bisa saudara, bisa kecewa. Iya, staf gembala Pak Tek bisa kecewa enggak ya? Bisa enggak ya Pak Tek ya yang jawab kok saudara? Bisa enggak ya Pak Tek? Pak Tek ya kok Pak Tek? Bisa enggak ya? Bisa saudara. Semua bisa kecewa. Siapapun termasuk saya sudah pasti saudara. Iya, semuanya Bu Linda tadi yang doa, pendoa, usir roh kecewa. Sama saja, semua bisa kecewa. Kita sedang melihat murid-murid Yesus. Oh, yang dimuridkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Semua orang, saudara, bisa saja kalau tidak hati-hati, maksud saya gitu saudara. Oh, bisa kecewa, apalagi kalau simpan kecewa. Wah, itu bisa fatal sekali. Tapi sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, semua orang bisa kecewa. Anak-anak bisa kecewa enggak saudara? Bisa saudara, lihat dalam keluarga sejak anak kecil saja ada anak-anak kecil yang kecewa. Oh, kaum muda bisa kecewa enggak kaum muda? Bisa, yang teriaknya keras itu juga bisa kecewa juga sama saudara. Iya, orang tua bisa kecewa enggak orang tua? Yang jawab orang tua ya. Yang masih merasa muda ya enggak jawab karena merasa muda ya. PKS bisa kecewa enggak PKS? Bisa ya saudara. Departemen bisa kecewa enggak ya? Sekretariat bisa kecewa enggak ya? Litbang bisa kecewa enggak ya? Bisa saudara. Semua orang sama saja. Korsek bisa kecewa, pendeta bisa kecewa, semua sebetulnya bisa kecewa saudara. Pendidikan rendah bisa kecewa, pendidikan tinggi bisa kecewa, rakyat biasa bisa kecewa, raja pun saudara, menteri bisa kecewa, wali kota bisa kecewa saudara. Semua sama saja saudara. Ya, nabi bisa kecewa, imam ada juga yang kecewa. Kalau saudara pelajari dalam Alkitab saudara, hamba-hamba Tuhan yang kecewa saudara bisa lihat juga banyak. Kalau S3 di STT rektor bisa kecewa enggak Pak Dol? Oh bisa juga saudara ya. Semua bisa kecewa, enggak jamin saudara. S1, S2, S3 juga bisa kecewa. Titel kedudukan enggak menjamin, semuanya saudara bisa kecewa. Dan ini harus hati-hati saudara. Saudara dengar dulu, ini hati-hati. Karena kecewa itu bisa nyerang siapapun.
Kalau kita nggak hati-hati bisa kena. Dan saudara, seperti minggu yang saya katakan, kecewa ini yang paling banyak saya lihat menghancurkan anak-anak Tuhan, paling banyak menghancurkan pelayan Tuhan, paling banyak menghancurkan hamba-hamba Tuhan. Saudara bisa lihat kisah ini dulu. Saudara dengar. Saat itu saudara, hampir dikatakan semua murid Yesus kecewa. Kalau mereka tidak diselesaikan masalah kecewanya, semua murid Yesus sudah rusak. Semua murid Yesus sudah hancur. Semua calon rasul sudah hancur. Semua saat itu. Betul? Semua yang dipersiapkan Yesus sedang kecewa. Bahkan saya percaya kok, Yesus sendiri sebagai manusia, kalau tidak jaga hatinya, mengizinkan itu masuk dalam hatinya pun bisa kecewa. Bersyukur Tuhan Yesus tidak mau masukkan itu dalam hati. Dia tidak kecewa. Betul? Paling banyak merusak. Saudara bisa lihat kehidupan saudara sendiri. Saudara bisa lihat seseorang. Wah, dulu orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dulu orang-orang yang sungguh-sungguh menyala-nyala. Dulu orang-orang yang sungguh-sungguh berani berkorban banyak. Dulu orang-orang yang sungguh-sungguh, wah ini militan, ini pelayan Tuhan yang luar biasa. Dulu PKS yang luar biasa. Dulu Korsek yang luar biasa. Dulu pelayan praise and worship yang luar biasa. Oh dulu luar biasa. Akhirnya bisa hancur pelayanannya. Akhirnya terhilang. Kalau saudara perhatikan, yang saat ini saudara kenal saja, mayoritas, kalau saya boleh katakan 95% karena kecewa. Penyebab lain ada tapi sedikit. Yang paling banyak menghancurkan karena kecewa. Betul? Saat itu saudara lihat semua murid Yesus, termasuk 2 orang yang sedang berjalan ke Emmaus. Jadi bukan hanya 12 murid yang tercatat, karena 2 orang ini tidak termasuk itu saudara. Jadi mayoritas sedang kecewa. Saya bersyukur kebangkitan Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Selesaikan dulu masalah kecewa. Selesaikan dulu masalah kecewa. Selesaikan dulu masalah kecewa. Karena kalau murid-murid, rasul-rasul semua masih kecewa, tidak ada gunanya. Tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Semua akan hilang. Betul? Paling banyak. Sajak saudara, kita buka hati kita masing-masing. Kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati seperti jemaat Efesus. Masih ibadah, masih melayani, tapi hanya tubuhnya. Hanya diri. Hatinya sudah tidak ada cinta. Hatinya sudah tidak ada kasih mula-mula. Kalau kita tidak hati-hati. Dan itu saudara akan membuat jatuh. Jatuh. Bukan naik, tapi turun. Jatuh. Kita bisa uji diri. Bagaimana dengan keadaan kita masing-masing. Jangan untuk menghakimi orang lain. Saat kita punya kasih mula-mula. Naik. Tapi saat kita meninggalkan kasih mula-mula. Mulai kecewa. Turun. Jatuh. Saya berharap seperti kisah ini. Hari ini semua selesaikan. Buang. Tinggalkan kecewa. Kembali kepada kasih mula-mula. Kembali seperti dulu. Supaya kita bisa dipulihkan Tuhan. Supaya kita bisa dibangkitkan Tuhan. Supaya kita bisa dipakai lagi. Semua murid Yesus, saudara, dipulihkan. Bersyukur dipulihkan. Sehingga akhirnya saudara, mereka bisa dipakai lagi. Menjadi rasul-rasul lagi. Dan luar biasa, hanya satu, Yudas. Karena enggak pernah selesaikan kecewanya. Binasa. Betul saudara? Betul? Katakan sebelah, ayo buang kecewa. Katakan kanan lagi, buang kecewa.
Kembali pada kasih mula-mula. Kembali pada kasih mula-mula, saudara. Amin, saudara. Lalu yang berikutnya yang saya dapatkan yang bisa kita pelajari, apa sih penyebabnya mereka kecewa? Ya, apa penyebabnya? Kalau kita lihat dari kisah ini khususnya, karena apa yang mereka inginkan tidak terpenuhi. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak menemukan yang mereka inginkan. Ayat 17 dan seterusnya, katanya kepadanya, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi iman-iman kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 20, saudara perhatikan. Padahal, saudara tangkap dulu. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ini pengharapan mereka, ini kerinduan mereka. Saudara, ternyata tidak terjadi. Padahal dulu mereka mengharapkan itu, bahwa Yesus datang untuk membebaskan bangsanya. Saudara, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi dan seterusnya. Kenapa mereka kecewa? Sudah dengar? Karena murid-murid pada saat itu ikut Yesus dengan pengharapan Yesus raja di atas segala raja, akan jadi raja. Pertama, 2 orang ini mengharapkan dibebaskan ya bangsanya dari penjajahan Romawi, dibebaskan, dilepaskan. Yang lain mungkin punya pengharapan, gurunya, pemimpinnya jadi raja. Mungkin ya Petrus, mungkin Yohanes, mungkin Matius, mungkin yang lainnya, saudara. Oh, mungkin jadi menterinya, mungkin jadi jenderal, mungkin jadi ini dan itu. Itu pengharapan. Aku ikut Yesus, besok aku bisa diangkat. Aku ikut Yesus, besok aku bisa punya kedudukan. Aku ikut Yesus, besok mengalami seperti ini. Dan ternyata apa yang diharapkan nggak terjadi. Enggak terkabul, tidak seperti yang diharapkan. Lalu lalu apa? Wah. Ada enggak di antara saudara, baik kepada Tuhan maupun kepada keluarga, maupun di tempat kerja, maupun di dalam pelayanan, dalam keluarga, bangun keluarga, mengharapkan sesuatu. Wah, nanti kalau punya istri bisa gini. Wah, punya suami, wah ada yang ngurusin. Berharap, wah di tempat kerja nanti begini. Wah gajinya naik terus. Wah dalam pelayanan nanti aku bisa begini, bisa begitu. Tapi tak tunggu rak teko. Saya tunggu tidak, malah akhirnya kelihatannya sudah pasti tidak. Kalau tidak jaga hati bisa. Kalau tidak jaga hati bisa. Tapi sekarang ada enggak yang sedang kecewa? Seperti 2 orang ini. Saudara buka, perlu saudara. Adakah satu pengharapan dalam hati saudara enggak terpenuhi? Saudara. Atau seperti jemaat di Efesus, saudara. Jemaat Efesus itu jemaat yang dedikasinya tinggi. Pengorbanannya tinggi, saudara. Lalu mereka juga mengharapkan yang lain juga melakukan seperti dia. Dedikasinya tinggi. Oh, pelayanannya tinggi. Mereka itu berani berjuang. Mereka itu berani berkorban. Mereka itu berani menjaga ketulusan. Tidak untuk diri sendiri. Oh, semua untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Tapi lihat orang lain, saudara, manfaatkan pelayanan untuk dirinya sendiri. Lihat orang lain tidak ini dan itu, saudara. Lalu akhirnya jadi kecewa. Kadang-kadang bisa gitu. Sebab saudara ingat loh, saat kita jadi jemaat juga kadang-kadang melihat pelayan Tuhan itu seperti malaikat. Pendeta itu seperti malaikat. Kadang-kadang jiwa baru itu seperti itu, saudara. Setelah masuk pelayanan, kecewa. Loh, saya pernah kok kecewa, saudara. Dulu saya jemaat, saya pikir pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu luar biasa. Malaikat yang menjelma jadi manusia. Waktu saya pertama kali
terlibat dalam pelayanan, saya kaget. Loh, saya kecewa, betul. Saya sempat kecewa, tapi bersyukur Tuhan pulihkan. Saya bisa dipulihkan, saya bisa buang kecewa. Kalau enggak juga sama, binasa. Sudah enggak Kristen-Kristenan, sudah enggak pelayanan-pelayanan. Betul, saudara? Kalau kita tidak hati-hati. Apalagi kira-kira, saudara. Ya, kemarin minggu saya sebut juga menuntut kesempurnaan, saudara. Ini juga hampir sama sebetulnya. Ya, kalau kita menuntut kesempurnaan, saudara, ya, dimanapun kita akan kecewa. Kalau kita ingin yang excellent, yang terbaik, betul, nggak salah, malah harus kita juga selalu mempersembahkan yang terbaik. Tapi kalau nuntut orang lain sempurna, nggak ada salahnya, nggak pernah bisa. Kalau kita senantiasa menuntut seperti itu, di rumah kita kecewa, saudara, di tempat kerja kita kecewa, dalam pelayanan kita akan kecewa, di gereja di mana akan kecewa karena nggak ada yang sempurna lah. Nggak mungkin bisa temukan orang yang sempurna, itu nggak mungkin ada. Saudara, nggak mungkin, saudara. Kalau kita tetap, kita akan kecewa. Minggu saya beri contoh, saya rasa bagus. Samuel, saudara masih ingat? Ini bukan nggak sempurna, sangat jahat malah yang dialami. Samuel dikirim oleh ibunya, tinggal di mana? Bait Allah. Samuel tinggal di mana? Bait Allah. Dia hidup di situ. Lingkungannya baik-baik atau kurang ajar? Perlu diajar apa enggak? Saudara bayangkan loh. Dia itu tulus, saudara. Oleh ibunya. Diserahkan pada Tuhan loh, betul enggak? Serahkan total, seluruh hidupnya, masa depannya, segalanya didedikasikan, dipersembahkan untuk Tuhan 100%. Betul? Tapi di Bait Allah, dia lihat anak-anak Imam Eli, anak-anak pemimpin rohaninya nyolong terus, nyuri terus. Dia serahkan semua hidupnya. Tapi dia lihat anak hamba Tuhan mencuri untuk dirinya. Bukan hanya mencuri, itu masih ringan. Dia lihat anak-anak Imam Eli berzina di dalam Bait Allah. Betul? Kalau Samuel kecewa wajar apa enggak? Kalau Samuel kecewa wajar apa enggak? Enggak wajar. Kalau dunia wajar, dia itu nasir Allah. Ya, anak Tuhan jangan kecewa. Anak Tuhan jangan kecewa. Anak Tuhan jangan kecewa. Pelayan Tuhan jangan kecewa. Jemaat keluarga Allah jangan kecewa. Pelayan Tuhan jangan simpan kecewa. Loh, betul gak saudara? Saudara dengar ya? Ini lingkungannya sangat-sangat rusak, sangat-sangat jahat. Kalau sampai Samuel kecewa, dia sama saja akhirnya. Jadi seperti anak-anak Imam Eli yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan, yang terbuang. Boleh dirinya sudah dipersembahkan Tuhan 100%. Semuanya. Tapi kalau sampai izinkan kecewa disimpan dalam, rusak. Sia-sia. Saya bersyukur dia hebat. Lingkungannya jahat, lingkungannya kotor, lingkungannya bejat, termasuk atasannya bejat. Dia tetap tidak simpan kecewa. Sudah dengar? Hanya orang yang hatinya tetap bersih seperti ini, akhirnya bisa dipakai Tuhan. Justru dia yang dipakai oleh Tuhan ganti kedudukan Imam Eli. Betul? Justru dia yang dipakai menggantikan Imam Eli. Kalau saudara lihat orang yang nggak benar, jangan ikut nggak benar. Bahkan termasuk atasan nggak benar, jangan bingung saudara. Pegang Tuhan. Betul? Malah Tuhan yang mengangkat. Setiap orang itu urusan pribadi dengan Tuhan. Kalau ada anak Tuhan, ada pelayan Tuhan, hamba Tuhan, diangkat Tuhan, hidupnya nggak genah, nggak karuan, akan urusan dengan Tuhan. Kita nggak
enggak berhak jadi hakimnya. Hakimnya itu Tuhan. Kalau kita baik, dihakimi oleh Tuhan, baik. Samuel malah dipakai menggantikan Imam Eli. Betul saudara? Iya, mau jadi Imam Elinya atau jadi Samuel? Mau jadi Imam Eli atau jadi Samuel? Mau jadi seperti anaknya Imam Eli atau jadi Samuel? Bosan? Atau tetap melayani dengan sukacita? Ada enggak lingkungan saudara yang enggak genah? Nah, ini bingung jawabnya. Ada lah lingkungan saudara yang enggak genah? Orang mau iso ditiru apa? Orang jadi contoh Pak. Dengar. Paulus berkata kepada Timotius, sekalipun kamu muda, jadilah teladan dalam perkataan, jadilah teladan dalam pelayanan, jadilah teladan dalam motivasimu. Saudara betul, ada orang enggak baik, jangan bingung. Justru dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Nah, lalu apalagi kadang-kadang bisa kecewa, salah paham. Nah, murid-murid Yesus ini juga termasuk salah paham. Mereka menyangka mungkin Yesus ini kok menyerah loh. Sudah diharapkan. Kalau bahasa orang Solo dijaga ke. Kok malah menyerah, saudara. Mereka nggak ngerti Yesus bukan menyerah. Yesus memang menyerahkan dirinya dengan tujuan untuk kemenangan yang besar. Yesus justru menyerahkan dirinya untuk kebaikan murid-murid. Yesus justru menyerahkan dirinya untuk mendatangkan pengampunan bagi murid-murid dan semua manusia. Yesus justru menyerahkan dirinya untuk mendatangkan keselamatan bagi manusia dan murid-murid sendiri. Yesus justru sedang mengajar sesuatu yang jauh lebih mulia daripada yang mereka harapkan. Tapi karena mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang dikerjakan Tuhan, direncanakan Tuhan, salah paham. Jadi kecewa. Bisa karena salah paham. Saya beri contoh yang mudah. Pengisian data gereja soft. Kalau saudara nggak tahu tujuannya yang baik, yang luar biasa untuk kemajuan gereja Tuhan, saudara bisa marah, kecewa. Dadi anggota wangepen ngisi werong lembar sampai mumet. Ada enggak di sini yang marah-marah disuruh ngisi? Ya, data isian gereja soft. Ada enggak? Ada tidak? Ada tidak, saudara? Saya enggak nyalakan itu hanya karena saudara enggak tahu tujuannya untuk kebaikan. Tujuannya untuk kemajuan. Itu hanya karena tidak mengerti, bisa salah paham. Kadang-kadang kecewa, wes ora usah anggota-anggotanan. Ora entuk melayani ora apa-apa. Nah, gujune banter mungkin ngalami, saudara. Mungkin saya tambah satu lagi saja. Karena tidak bisa melihat kasih dan kebaikan Tuhan di balik segala peristiwa. Apa yang sedang terjadi saat itu? Yesus di atas kayu salib, di balik salib ada anugerah, nggak bisa lihat. Kecewa, kenapa kematian di atas kayu salib? Lagu tadi semengaja saya minta, saya rasa kok Tuhan ingatkan saya lagu itu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi? Mengapa begini? Mengapa? 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 Tapi saya bersyukur. Satu hal aku tahu. Mengapa terjadi enggak tahu. Satu hal aku tahu. Tuhan itu mengerti. Tuhan itu peduli. Kalau ini diizinkan terjadi, ada kepedulian Tuhan. Ada rencana Tuhan. Ada kasih Tuhan yang besar di balik masalah.
Selama tetap bisa melihat kasih Tuhan di balik semua masalah, nggak akan kecewa. Ada masalah seperti saya katakan, puji Tuhan. Ada masalah, puji Tuhan. Ada masalah lagi, puji Tuhan. Masalah akan diubah jadi mahkota. Betul nggak saudara? Ada masalah, puji Tuhan. Aku nggak ngerti, ini gimana? Puji Tuhan, Tuhanku mengerti. Betul saudara? Nggak ada orang yang peduli. Puji Tuhan, Allah peduli. Kebutuhannya banyak, kantongnya kempes. Puji Tuhan, berkat Tuhan akan mencukupi melampaui itu. Selama masih bisa lihat kebaikan Tuhan di balik semua masalah, kita tidak kecewa. Tapi kalau sudah tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, hidupnya penuh dengan kecewa. Dunia itu silih berganti. Kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang kemarau. Kadang-kadang diberkati melimpah, tapi kadang-kadang diizinkan mengalami tongpes. Loh, betul kok saudara? Kadang-kadang dipuji, sampai kadang-kadang kalau nggak hati-hati kepalanya besar. Tapi kadang-kadang dicela habis-habisan. Sampai sekarang kan ada banyak pelatihan pembicara ya. Tadi juga pembicara. Salah satunya siapa? Eri kalau saya nggak salah. Masih ingat pesan saya. Kalau kamu mau melayani, kamu harus ingat dua. Kalau dipuji, jangan besar kepalamu. Tapi kalau dicela, jangan putus asa. Dalam pelayanan, mau atau tidak mau, tetap pasti menghadapi dua itu. Kalau pendengarnya senang, dipuji. Cocok dengan seleranya, dipuji. Kalau tidak cocok dengan seleranya, dicela. Pada setiap orang, seleranya beda. Betul? Saya mau tanya, rumah makan yang terhebat di mana? Semua orang cocok dengan makanan di situ. Ada enggak? Ada enggak koki yang terhebat di seluruh dunia? Semua orang pasti suka dengan masakannya. Ada enggak? Enggak ada. Enggak mungkin bisa, saudara. Ya, jadi ya kembali pada firman Tuhan. Ya kita hati-hati karena kita juga akan mengalami seperti murid-murid. Lah sedikit lagi beberapa saudara, akibatnya apa sih? Saudara lihat yang pertama saya dapatkan kalau kita ya tidak hati-hati tadi apa yang kita inginkan enggak itu panas hati. Mereka itu dari mana ke mana? Dari Yerusalem ke Emmaus. Dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Yerusalem, Emmaus. Katakan, mereka dari mana ke mana? Yerusalem artinya apa? Apa para dosen? Yerusalem artinya apa? Damai sejahtera. Shalom. Damai sejahtera. Mereka itu dari damai sejahtera sedang berjalan menuju Emmaus. Apa artinya Emmaus? Saudara pernah dengar, ini pernah dikhotbahkan. Apa artinya Emmaus? Siapa yang ingat? Apa artinya Emmaus? Nah, mata air yang panas. Jadi dari tempat yang penuh damai sejahtera, dari hati yang penuh dengan damai sejahtera, kalau kita izinkan kecewa, kita sedang berjalan menuju panas hati. Emosi. Marah-marah. Mudah tersinggung. Gak bisa terima. Seperti itu. Kalau kita izin kecewa dari Yerusalem menuju Emmaus. Ada saat ini di antara saudara yang dulunya dari Yerusalem, sekarang sedang menuju Emmaus. Dulunya damai sejahtera, sedang menuju panas hati. Ada? Gak ada yang jawab. Saya ya gak ngerti ada. Loh betul saudara?
Kalau itu diizinkan banyak, saya nggak bisa nyampaikan semua. Minggu sudah saya katakan itu rusak semua. Hatinya rusak. Hati kita bisa rusak. Dari hati yang penuh damai sejahtera, jadi hati yang terus panas hati, nggak bisa terima, emosi, sakit hati, kebencian, tersinggung. Hatinya rusak, pikirannya rusak. Dulu mikir kemajuan, sekarang mikir balas dendam, sekarang mikir hal yang tidak baik. Mulutnya, perkataannya rusak. Dulu memuji Tuhan, dulu ngajak orang, membangun orang. Sekarang bersungut-sungut, sekarang mencela, sekarang menjelek-jelekan. Rusak, hatinya rusak, pikirannya rusak, perkataannya rusak. Waktu mereka jalan menuju Emmaus, saudara baca tadi, mereka itu sedang gelisah hatinya, sedang cerita banyak hal yang bukan ucapan syukur tapi keluhan terus, saudara. Yang negatif sedang mereka ceritakan sampai dikatakan oleh Tuhan Yesus bodoh. Ya, orang yang sudah saudara sakit hati, pahit hati, kecewa itu bodoh, pikirannya bodoh. Sok kepinter, merasa paling benar, yang lain keliru. Mereka itu merasa mereka benar, Yesus keliru. Dan sok kepinter, mereka cerita dengan Yesus tentang Yesus, menjelaskan pada Yesus tentang Yesus, merasa lebih ngerti tentang Yesus daripada Yesus sendiri. Ini kok semua loh, betul gak saudara? Kalau kita kecewa saudara, saat kita kecewa, kita selalu merasa kita yang benar, orang lain gak benar, selalu. Kita merasa ngerti, pasti gini, pasti gini, pasti gini, dia pasti gini, pasti gini, pasti gini, pasti gini. Tapi dengar, kalau itu diteruskan, tindakannya rusak. Mereka itu sudah bahaya loh saudara. Mereka sudah melangkah mulai tinggalkan Tuhan. Undur. Undur. Dari pelayanan. Dari panggilan. Mereka itu punya panggilan. Mereka sedang tinggalkan panggilan. Mereka sedang tinggalkan pelayanan. Berapa banyak orang begitu. Hanya mulai. Ngurangi sendiri. Undur. 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 Dari pelayanan. Dari semuanya mulai hilang. Itu yang dikatakan oleh Yesus bukan naik-naik lagi. Tapi mulai jatuh. 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 Kalau tidak diselamatkan, saudara bisa bayangkan. Dua orang ini sudah hidupnya hilang. Panggilannya hilang. Rencana Tuhan hilang. Semua anugerah, kesempatan yang sudah Tuhan sediakan ditinggal sendiri. Hilang. Bukan hanya dua orang, termasuk semua murid. Kalau ini terus nggak diselesaikan, Tuhan sudah persiapkan. Tuhan sudah perlengkapi. Tuhan sudah beri panggilan yang luar biasa. Jadi rasul yang dipakai bawa Injil ke ujung bumi. Tapi satu ini saja. Kalau ini tidak diselesaikan, semua anugerah hilang. Bahkan kalau saya boleh berkatakan banyak orang kecewa akhirnya sakit-sakitan. Sakit apa nggak tahu, periksa dokter, dokter ya nggak tahu. Dokter merasa dia nggak sakit, tapi nyatanya dia ngomong aku sakit. Ada enggak yang seperti ini? Mungkin saudara kecewa. Loh benar kok saudara, itu masalah hati bukan masalah tubuh. Loh betul kok. Banyak peristiwa setelah bisa mengampuni, setelah selesai hatinya, boleh sehat sendiri. Itu hanya masalah ini. Saya bersyukur Tuhan kita Tuhan yang baik. Sementara mereka sedang meninggalkan damai sejahtera menuju panas hati. Makin jauh, itu sudah hampir terhilang. Tuhan datang. Tuhan nimbrung. Tuhan mulai berusaha menyadarkan mereka. Tuhan mulai berusaha membukakan pengertian-pengertian. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dia enggak pernah mau simpan kecewa. Murid-muridnya tinggalkan dia tetap enggak.
Dia cari murid-muridnya. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Para pemimpin berasa jajaran kita yang terhilang. Kita tentu saja, jangan kita ikut kecewa dengan jajaran kita. Kita rangkul, kita ajak mereka. Pemimpin yang mudah kecewa akan kehilangan banyak anggotanya. Akan mudah anggotanya habis. Tapi berusahalah gandeng lagi. Ayo PKS. Jangan kecewa dengan anggota. Belajar seperti Yesus. Gandeng. Cari mereka. Tapi saya juga bersyukur. 2 orang ini bisa membuka hatinya pada Tuhan. Kalau mereka nggak bisa buka hatinya, mereka akan terus berjalan ke Emmaus. Setelah sampai panas hatinya memuncak, Emmausnya sudah dilewati. Panas hatinya sudah dilewati. Mereka akan hilang. Sudah nggak tahu di mana lagi. Hari ini, kalau ada yang sedang berjalan dari Yerusalem, damai sejahtera ke Emmaus, Tuhan sedang datang. Tuhan sedang berbicara. Tuhan sedang berjuang untuk menyadarkan kita. Tuhan sedang berjuang untuk memulihkan keadaan kita. Karena Tuhan punya proyek besar. Karena Tuhan punya rencana besar. Karena Tuhan sudah menyediakan pelayanan besar. Tuhan sudah lakukan segala sesuatunya. Muridnya tinggal bisa mulai dipulihkan. Setelah itu akan dipakai Tuhan luar biasa. Bersyukur. Mereka bisa membuka. Ketemu dengan Yesus. Perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya harap hari ini, malam ini, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Buka hati saudara. Bahkan minta dia masuk. Seperti 2 orang minta Yesus masuk ke rumah itu. Minta Yesus masuk. Berjuang minta Yesus masuk. Waktu Yesus diizinkan masuk, maka dia akan membukakan. Tiba-tiba mata itu dibukakan. Tiba-tiba hati itu dinyalakan. Pelita itu dinyalakan. Kaki dia itu dinyalakan lagi. Api itu dinyalakan lagi. Tiba-tiba mereka menyala-nyala lagi. Tiba-tiba mereka punya kasih mula-mula lagi. Tiba-tiba mereka tidak mau lanjutkan ke Emmaus. Kembali lagi ke Yerusalem. Tiba-tiba kembali pada damai sejahtera. Tiba-tiba kembali pada panggilan. Tiba-tiba kembali pada anugerah. Tiba-tiba kembali dipakai Tuhan luar biasa. Dan itu akan mendatangkan kasih karunia. Saya ajak saudara, saya percaya. Ini pesan Tuhan yang luar biasa. Saya sangat percaya. Kemarin minggu saya sampaikan. Ini ciri Efesus. Yohanes dapatkan pewahyuan seperti ini. Bertobat. Jangan diteruskan. Kembali. Kemarin minggu. Seperti yang dulu kau lakukan. Kembali ke Yerusalem. Jangan terus menuju Emmaus, hati yang panas. Sebab akan hancur. Kembali. Buka hati. Izinkan Tuhan masuk. Dan Tuhan akan berkarya. Dan saya percaya itu luar biasa sekali. Amin saudara. Jangan ada yang itu saudara. Jangan ada yang masih tertutup. Percaya saya. Tuhan sedang berbicara. Tidak kebetulan kita datang. Tidak kebetulan Tuhan ajarkan kita. Ya saudara buka lebar-lebar. Mungkin ada sisa yang lama. Mungkin kita rasanya sudah biasa, tapi kadang-kadang belum bersih. Semua bersihkan. Dan saudara akan mengalami kasih karunia. Hari ini, malam hari ini, Tuhan juga berkata, kalau aku ketuk pintu hatimu, jangan tutup, jangan keraskan pintu hatimu. Buka. Aku akan masuk. Aku akan makan bersama engkau seperti 2 yang berjalan Emmaus. Maka saudara akan mengalami sentuhan zaman pemulihan. Amin.